Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Sampaga akan mempresentasikan implementasi pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial. Profil SMP Negeri 1 Sampaga berada di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. SMP Negeri 1 Sampaga berada di pusat kota kecamatan, di mana murid dapat mengakses dengan mudah. Adapun sarana dan prasarana yang lengkap dengan jumlah guru 18 orang dan jumlah siswa 296 orang. Di SMP Negeri 1 Sampaga menerapkan pembelajaran mendalam dan coding dan kecerdasan artifisial. Adapun visi dan misi SMP Negeri 1 Sampaga. Visi: terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat, dan berwawasan global. Adapun penjabaran dari visi, untuk mencapai visi ini kami jabarkan dalam misi. Yang pertama, mewujudkan kehidupan warga sekolah yang religius, berakhlak mulia, berbudaya. Itu pun dapat kita lihat di gambar aktivitas-aktivitas siswa SMP Negeri 1 Sampaga ditampilkan dalam bentuk gambar di samping ini. Yang kedua, mewujudkan prestasi di bidang akademis dan non-akademis yang berwawasan global. Ini kita bisa lihat gambar yang ada di samping dokumentasi yang kami siapkan. Selanjutnya, mewujudkan peserta didik yang kreatif dan mandiri. Yang keempat, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, aman, nyaman sebagai tempat belajar yang sehat. Kebijakan pelaksanaan PM dan KKA. Yang pertama, berpusat pada murid. Ini kita dapat lihat aktivitas anak-anak di kelas pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata. Bagaimana seorang guru merancang pembelajaran yang mana dia mengaitkan antara kehidupan dunia nyata siswa dengan konsep yang ada. Selanjutnya, mendorong penyelidikan, pemecahan masalah, dan refleksi. Guru merancang pembelajaran bagaimana supaya siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya, pembelajaran menciptakan suasana yang aman, tentram, inklusif, dan menyenangkan. Penilaian dilakukan dari berbagai aspek, baik aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Umpan balik yang diberikan agar murid dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Jadi guru memberikan umpan balik sehingga murid dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Pengembangan profesi guru. Pengembangan profesi guru dilakukan baik dalam jaringan maupun di luar jaringan dan berbagi praktik baik. Peran orang tua dan masyarakat. Yang pertama, orang tua mendukung proses belajar peserta didik di rumah. Yang kedua, sekolah menjalin kerjasama dengan masyarakat sebagai sumber belajar yang kontekstual. Selanjutnya, peran kepala sekolah melakukan supervisi pelaksanaan pembelajaran mendalam secara berkala. Yang kedua, evaluasi dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Tantangan utama bukan hanya pada teknologi, tetapi pada perubahan mindset, kesiapan SDM, dan dukungan sistem sekolah. Keberhasilan PM dan coding sangat bergantung pada pelatihan guru, fasilitas, serta budaya belajar yang mendukung. Refleksi ada dua dari perspektif guru. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih menantang karena tidak hanya penyampaian materi, tetapi harus merancang aktivitas yang bermakna dan berbasis proyek. Yang kedua, guru mulai berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, diperlukan peningkatan kompetensi, terutama dalam perancangan proyek, literasi digital, dasar coding, dan konsep AI. Selanjutnya, masih ada kesulitan dalam mengatur waktu pembelajaran dan penilaian berbasis proses. Selanjutnya, guru perlu terus belajar dan berkolaborasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan metode pembelajaran. Refleksi dari perspektif siswa. Yang pertama, siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran mendalam karena banyak kegiatan praktik dan proyek. Selanjutnya, kemampuan siswa berpikir kritis, kerjasama, kreatif mulai meningkat. Namun, sebagian siswa masih kesulitan berpikir mandiri. Jadi dengan adanya kesulitan berpikir mandiri, maka ini perlu inilah yang menjadi tantangan bagi seorang guru. Bagaimana supaya dapat merancang pembelajaran yang mempengaruhi kreativitas dalam berpikir secara mandiri. Yang kedua, belum terbiasa menyelesaikan masalah yang terbuka. Ini perlu merancang pembelajaran, memberikan masalah-masalah yang faktual kepada siswa sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah secara terbuka. Demikianlah presentasi implementasi pembelajaran mendalam dan coding dan kecerdasan artifisial.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.